Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahaydewanti dengan nomor induk mahasiswa 20862060024. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Pacitan. Di sini saya akan membawakan hasil presentasi saya yang merupakan hasil dari studi kasus yang berjudul Karakteristik Siswa Berkebutuhan Khusus serta Peran Guru sebagai Penunjang Keberhasilan Pembelajaran Siswa Berkebutuhan Khusus dan Keterampilan Sosial di SDLB Gajah Kolo. Adapun bagian selanjutnya ada pada slide berikutnya. Kemudian slide selanjutnya membahas mengenai artikel atau tampilan artikel. Di sini ada cover dan kemudian abstrak. Kita langsung beralih pada abstrak. Abstrak ini merupakan ringkasan atau dalam dunia bisnis kita sebut sebagai executive summary. Nah, dalam abstrak ini terdapat judul artikel yang sebelumnya sudah saya bahas, kemudian di bawahnya adalah identitas saya sebagai penulis artikel, kemudian ada pada bagian abstrak itu sendiri ada background atau latar belakang, kemudian purpose atau tujuan dari penelitian itu, kemudian ada result atau hasil ini juga pembahasan, dan tentu saja adanya konklusi atau kesimpulan. Nah, adapun bagian-bagian pada abstrak ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Kemudian di slide berikutnya ada latar belakang. Nah, latar belakang ini merupakan bagian dari artikel yang mana khususnya ada pada bagian pendahuluan. Nah, bagian pendahuluan ini juga memuat mengenai kajian teori yang merupakan tesis atau pendapat para ahli. Kemudian selanjutnya di situ disertai dengan alasan saya untuk melakukan penelitian tersebut di lapangan. Nah, latar belakang saya melakukan penelitian di lapangan dengan anak berkebutuhan khusus ini karena menurut pandangan saya, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki suatu kekhususan, keunikan tersendiri bagi saya dalam segala aspek. Kemudian adanya suatu stereotipikal yang lahir pada masyarakat bahwasanya anak berkebutuhan khusus itu hanyalah anak yang memiliki kekurangan saja. Padahal ketika kita terjun di lapangan tidak seperti itu faktanya. Kita tidak hanya melulu berbicara soal kekurangan, tetapi juga kelebihan yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus. Dan mengapa anak berkebutuhan khusus tersebut dikatakan anak berkebutuhan khusus? Kemudian apa saja peranan yang dimiliki oleh guru? Tentu saja untuk dapat memunculkan potensi atau ability yang dimiliki oleh siswa. Kemudian selain itu adalah keterampilan apa saja yang dapat ditumbuhkan oleh seorang pendidik untuk bisa kemudian memunculkan minat atau motivasi kepada siswa untuk dapat mengikuti pembelajaran seperti siswa normal pada umumnya. Kemudian kita beralih pada slide selanjutnya berkenaan dengan metode apa yang digunakan. Metode yang saya gunakan adalah metode kualitatif, kemudian dengan tempat di SDLB Gajah Kolo dan dengan waktu selama kurun 1 minggu. Dan subjek dalam penelitian ini adalah 2 narasumber yang merupakan staf tetap atau guru pendamping anak berkebutuhan khusus yang memiliki spesifikasi sebagai guru tunarungu. Namun meskipun kendati demikian, mereka juga mengajar pada kelas-kelas anak berkebutuhan khusus di luar anak tunarungu, misalkan tunawicara dan juga tunadaksa. Kemudian, teknik pengumpulan data yang saya lakukan adalah melalui teknik wawancara, observasi, kemudian juga dokumentasi. Dan saya menggunakan analisis data, yakni analisis data triangulasi. Mengingat pentingnya metode suatu penelitian dikarenakan tanpa adanya suatu metode penelitian kita tidak mungkin untuk terjun atau mengimplementasikan dari pemikiran apa atau latar belakang apa yang kita miliki kemudian untuk dapat kita lakukan secara konkret tanpa adanya metode penelitian ini. Kemudian di slide selanjutnya yakni ada hasil dan juga pembahasan. Hasil dan pembahasan ini ada hasil pembahasan 1 dan pembahasan 2, di mana pembahasan hasil dan pembahasan 2 nanti kita akan lebih terfokus terhadap penanganan yang dilakukan oleh guru dalam
situasi atau keadaan edukasi siswa berkebutuhan khusus. Pembahasannya di antara lain di sini ada pengertian anak berkebutuhan khusus, jenis dan karakteristiknya, serta keterampilan sosial anak berkebutuhan khusus, kemudian ada faktor penghambat serta penanganan siswa berkebutuhan khusus, ada dampak penanganan serta efektivitas penanganan siswa berkebutuhan khusus, dan peranan guru dalam sekolah inklusi. Kemudian di slide selanjutnya, di sini ada pengertian anak berkebutuhan khusus, jenis dan karakteristiknya. Di sini ada pengertian anak menurut para ahli dan juga ada menurut narasumber. Menurut para ahli di sini kita ambil menurut Cahya, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan spesifik. Berbeda dengan anak pada umumnya, anak-anak spesial ini mengalami hambatan dalam belajar, perkembangan, atau dengan kata lain, anak mengalami problema dalam belajar. Sedangkan menurut narasumber, itu tidak jauh berbeda. Dari narasumber 2 mengatakan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak atau siswa yang secara fisik mengalami kekurangan, seperti kekurangan disfungsional fungsi kaki pada tunadaksa, kemudian anak yang juga memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa. Kemudian untuk selanjutnya, di sini ada jenis dan juga karakteristiknya pada anak berkebutuhan khusus yang tentu saja ada di SDLB Gajah Kolo. Ada tunagrahita dan juga tunarungu, tunawicara, tunanetra, tunadaksa, dan juga nanti ada autis. Nah, tunagrahita ini memiliki kecenderungan untuk tidak dapat maksimal menangkap informasi, sedangkan tunarungu ini tendensinya, karakteristik yang dimiliki adalah tunarungu ini cenderung menggunakan indera-indera yang lainnya untuk dapat menginternalisasi bahasa-bahasa yang tidak dapat dia dengar. Kemudian untuk tunawicara cenderung menggunakan dua model atau gaya pada saat untuk mengerti seorang pembicara lainnya, yaitu menggunakan sibi dan juga bisindo. Bisindo ini adalah model dengan menggunakan dua tangan, kemudian untuk sibi yaitu satu tangan. Tunawicara ini kecenderungannya adalah dia memiliki vocabulary-nya yang sangat sedikit atau penguasaan terhadap kata-kata yang sangat sedikit. Kemudian tunanetra, dia cenderung menggunakan indera pendengarnya biasanya untuk dapat menginternalisasi atau mengidentifikasikan objek apa atau siapa yang sedang berbicara dengan si tunanetra tersebut. Oke, kemudian untuk selanjutnya ada tunadaksa dan juga autis. Tunadaksa ini adalah kecacatan, anak yang memiliki kecacatan. Sedangkan untuk autis sendiri, anak dengan autis ini sangat kompleks. Bahkan narasumbernya pun mengatakan bahwa autis itu memang sangat kompleks. Di sini adanya permasalahan fokus dan juga adanya emosional dibandingkan dengan anak-anak berkebutuhan khusus yang lainnya. Autis ini emosionalnya sangat tinggi, terutama pada saat dia sedang mengalami tantrum. Kemudian yang kedua, kita beralih pada keterampilan sosial yang harus dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus ya, dan juga anak-anak normal yang lainnya pada umumnya memiliki aspek keterampilan sosial berupa kerjasama atau cooperation, kemudian asersi atau assertion, tanggung jawab atau responsibility, empati, kontrol diri atau self-control. Yang mana untuk anak berkebutuhan khusus tentu saja keterampilan sosialnya itu sedikit mengalami degradasi. Dikarenakan adanya penerimaan sosial atau society kepada mereka juga kurang, kemudian adanya kemampuan untuk bisa bersosialisasi yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus itu sangat terbatas. Kemudian di sini di slide selanjutnya ada faktor penghambat. Faktor penghambatnya diantaranya adalah perbedaan karakter. Tentu saja tidak hanya berbicara soal perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing dari anak berkebutuhan khusus, kita sebagai manusia tentu saja memiliki personality yang different. Kemudian adanya aspek emosional. Rata-rata yang menyamakan anak berkebutuhan khusus satu dengan yang lainnya itu adalah aspek emosionalnya. Mereka rata-rata tidak memiliki suatu self-control yang baik. Kemudian adanya cara pandang sosial, di mana society menganggap anak berkebutuhan khusus itu adalah anak dengan flaw, dengan kekurangan. Kemudian anak berkebutuhan khusus yang juga mungkin memiliki suatu pandangan terhadap masyarakat dalam lingkungan atau situasi yang mereka mengalami kecemasan tersendiri. Atau mungkin beberapa anak dengan kebutuhan khusus seperti
fisik itu juga memiliki kelainan mental seperti anxiety disorder yang kemudian tidak bisa memahami bahwa sosial adalah suatu tempat yang baik atau aman. Kemudian adanya kesulitan siswa dalam penyesuaian keadaan dan manajemen kelas. Terdapat suatu problema pada saat memasukkan anak ke dalam suatu kelas tertentu karena tidak adanya teori terapi atau terapi teori yang juga dikemukakan oleh narasumber bahwasanya anak berkebutuhan khusus tidak diinternalisasi lebih lanjut mengenai kebutuhan khususnya dan langsung dimasukkan ke dalam kelas tertentu. Itu tentu saja menjadi permasalahan. Kemudian pemahaman mengenai pembelajaran yang sangat sulit tentunya di kelas reguler untuk anak berkebutuhan khusus. Kemudian selanjutnya adalah penanganan yang dilakukan guru mengatasi faktor hambatan yang sebelumnya kita bahas. Penanganan yang dilakukan guru guna mengatasi faktor hambatan itu diantaranya adalah melakukan pendekatan secara emosional dan juga psikologi. Hal ini digunakan untuk dapat memberikan pendekatan secara motivasional kepada siswa. Kemudian penanganan-penanganan seperti adanya bantuan infrastruktur untuk menangani kesulitan siswa yang secara konkretnya saja kita lihat, misalkan untuk tunanetra tidak bisa melihat, maka infrastruktur yang diberikan yang seharusnya diberikan apa. Kemudian adanya suatu metode atau model pembelajaran yang mampu di-create untuk guru sehingga dapat menyesuaikan dengan keadaan siswa. Kemudian untuk selanjutnya adalah model pembelajaran pull out yang digunakan oleh guru untuk dapat mensiasati ketidakpahaman siswa dalam pemahaman pembelajaran. Ya, jadi metode pull out ini sebelumnya sudah digunakan di SDN Giwangan Yogyakarta dan hasilnya adalah mengalami peningkatan di mana siswa secara kognitif, keterampilan dan juga psikomotor mampu memahami pembelajaran secara baik. Kemudian ini ditunjukkan dengan model pembelajaran pull out yang merupakan siklus kedua. Dan siklus kedua ini mengalami peningkatan. Kemudian model pembelajaran pull out yang selanjutnya adalah berisi perbandingan hasil, di mana tentu saja terdapat peningkatan antara penggunaan pull out yang pertama dengan pull out yang kedua adalah mengalami increasing, sehingga dapat diberikan konklusi bahwasanya pembelajaran pull out ini sangat dibutuhkan untuk dapat meregulasi dari cara-cara konservatif sebelumnya yang telah dilakukan dan tidak begitu berdampak signifikan terhadap siswa. Oke, kemudian dampak penanganannya seperti apa? Dampak penanganan yang dilakukan tentu saja untuk secara emosional itu berhasil dikarenakan memang anak-anak membutuhkan pendekatan secara emosional dan psikologi itu sangat diperlukan. Pemahaman-pemahaman seperti itu apalagi dari seorang expertnya. Kemudian untuk efektivitas alat bantu tentu saja membantu. Seperti halnya tunanetra dengan adanya infrastruktur yang seperti itu dapat membantu siswa dalam melakukan operasional kegiatannya sehari-hari di sekolah. Kemudian semua infrastruktur telah disesuaikan dengan kebutuhan siswa sehingga untuk dapat menyimpulkan dampak penanganan serta efektivitasnya ini adalah sangat berhasil. Kemudian apa peranan guru dalam sekolah inklusi? Peranan guru tentu saja dengan hal-hal yang telah kita bahas sebelumnya, maka sudah dapat kita ketahui bahwa peranan guru di sini adalah melatih kecakapan sosial siswa-siswa berkebutuhan khusus ini untuk dapat meningkatkan keterampilan sosial yang dimiliki. Kemudian, selain itu juga menciptakan model-model pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa sehingga siswa mampu memacu adrenalinnya secara lebih jauh untuk dapat berkolaborasi dan juga bisa masuk ke dalam lingkungan sosial. Kemudian, dalam peranan guru ini juga guru memiliki basis terutama untuk meningkatkan karakter siswa untuk dapat menempatkan pada masyarakat. Kemudian dapat disimpulkan di sini bahwasanya dalam penelitian yang saya lakukan di sini ada 6 jenis
kebutuhan khusus pada siswa di SDLB Gajah Kolo dengan karakteristik yang berbeda. Kemudian ada juga keterampilan yang dimiliki, yang harusnya dimiliki, namun adanya suatu degradasi oleh anak berkebutuhan khusus terhadap keterampilan sosial tersebut. Kemudian mengetahui peranan guru, peranan apa saja yang dimiliki. Kemudian di sini saya juga memberikan saran dari penelitian yang saya lakukan untuk kepala sekolah, khususnya untuk dapat memfasilitasi guru tentang apa yang dibutuhkan oleh guru untuk edukasi berikutnya. Kemudian untuk guru, untuk lebih secara kreatif memberikan metode pembelajaran yang disesuaikan kepada siswa secara fleksibel. Kemudian juga untuk para peneliti berikutnya untuk dapat melakukan penelitian berkenaan dengan kajian kesiapan guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Adapun kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga presentasi kali ini banyak memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.